Shalom sahabat STMJ yang terkasih dalam Kristus. Apa kabar? Kembali saya Katarina Indang Muriatin dari Paroki Santo Yosef Purwokerto bertemu dalam Renungan 7 Menit with Yesus. Dalam bacaan hari ini di dalam Injil Matius bab 10 ayat 16-23, saya sangat terkesan dengan ayat 20 yang berbunyi, "Karena bukan kalian yang akan berbicara, melainkan Roh Bapamu. Dialah yang akan berbicara dalam dirimu." Sahabat STMJ yang terkasih, Roh Kudus adalah Allah yang mendampingi dan membimbing anak-anaknya. Pengalaman saya ketika penyertaan Roh Kudus itu pada diri saya saat saya terlibat secara nyata dalam pelayanan pewartaan saya. Ayat ini mengingatkan bahwa ketika saya berbicara dan menyaksikan iman Kristiani, bukanlah kekuatan atau hikmat saya sendiri yang bekerja, tetapi Roh Kudus yang bekerja melalui saya. Saya mengingat momen ketika Roh Kudus memberi saya keberanian untuk berbicara tentang kebenaran di dalam firman-Nya, bahkan di tengah-tengah tantangan dan penolakan. Saya merasakan kehadiran-Nya, menguatkan dan memberi sukacita dalam pelayanan saya. Melalui firman ini, saya mencoba merenungkan apa makna Tuhan di balik firman ini. Ternyata saya diingatkan ketika kita mengalami satu peristiwa besar, yaitu COVID-19 yang melanda dunia. Itu pun juga merasuk di dalam hidup saya. Kekhawatiran, ketakutan, kecemasan, ketidakberdayaan, itu ada pada diri saya. Saya merasa bahwa hidup ini sangat berat saat COVID itu, sangat berat. Kenapa saya katakan berat? Karena biasanya aktivitas saya selalu di luar rumah, bertemu dengan orang-orang, dan selalu bersosialisasi dengan mereka. Tapi pada saat itu, COVID terjadi. Sama sekali kami tidak bisa melakukan aktivitas keluar. Dan ini membuat saya dan suami, karena sama-sama partner dalam bisnis ini, itu membuat satu hal yang tertekan. Saya katakan tertekan. Kenapa? Kita harus berada di rumah dalam waktu yang sangat lama, hampir 2 tahun lebih. Tetapi itu semua, ternyata kekhawatiran itu tidak akan ada artinya ketika saya menghadirkan Allah. Melalui apa? Melalui hening dan berdoa. Menyadari keterbatasan, ketidakberdayaan, dan mohon ampun. Maka ketika hal itu terjadi, saya mulai membuka hati dan mata hati saya untuk mencoba selalu menghadirkan Allah. Disitulah Allah menyapa saya, Allah mendampingi saya. Saya merasakan itu, dan itu tidak saya lakukan sendiri, sahabat STMJ. Saya melakukan bersama anak saya Devon, suami saya. Kami bertiga saling bergandengan tangan untuk bisa menghadirkan Allah. Pada malam setiap kita mau tidur, kita sempatkan untuk selalu bersama bertiga kami melakukan pujian, membaca firman Tuhan, melakukan doa supaya kehadiran Allah selalu ada dalam diri kami sekeluarga. Maka lambat laun
saya merasakan kecemasan itu pelan berangsur. Mulai kami mengalami hal yang nyaman, mengalami hal yang bisa berdamai dengan situasi. Dan itu membuat kelegaan dan sukacita bagi kami sekeluarga. Karena ternyata kami pun masih Tuhan pelihara. Kami pun masih didampingi oleh Roh Kudus. Karena saya dan keluarga mau membuka diri kami untuk kehadiran mereka, Allah. Maka melalui firman Tuhan, Roh Kudus telah membimbing dan memperingatkan saya. Saya merenungkan saat-saat ketika saya sedang membaca Alkitab dan tiba-tiba firman Tuhan menjadi hidup dan relevan dalam situasi saya. Seperti tadi yang saya sampaikan, manakala ketakutan, ketidakberdayaan muncul pada diri saya, ada ayat yang menguatkan saya. Nah, ayat di dalam Injil Matius bab 10 ayat 20 ini menjadi satu kekuatan bagi saya manakala saya mengalami hal yang ketidakberdayaan dalam hidup saya. Maka ketika pengertian yang dalam dan kejelasan makna-makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat Alkitab ini, maka Tuhan pun hadir dan memberikan peneguhan bagi diri saya. Sahabat STNJ yang terkasih, saya bersyukur atas pekerjaan Roh Kudus dalam hidup saya. Saya menyadari bahwa tanpa Roh Kudus, saya tidak akan mampu melakukan apapun dengan benar dan berarti. Roh Kudus adalah guru yang setia. Roh Kudus adalah pembimbing saya yang bijaksana dan sahabat saya yang penuh kasih. Saya berjanji untuk terus terbuka dan peka terhadap pengarahannya, sehingga hidup saya menjadi kesaksian yang hidup tentang kuasa dan kebaikan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.